Dengan segala hormat kepada Ibunda Siti Rukaya, kesempatan saya persilakan. Maka Bunda. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibuku Sirih, keluargaku Tulip Mania, yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan juga kita semuanya, segenap santri Majelis Ta'lim Iwamid on Air, untuk bersama-sama mengkaji kitab fiqh wanita pada kesempatan sore yang penuh barokah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadratal kiram, para alim wal ulama, segenap dewan asatidz wa ustazat, segenap bapak ibu pendiri pembimbing, segenap dewan pertimbangan Majelis Ta'lim Iwamid on Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim dunya wal akhirah. Amin. Kepada yang terhormat beliau Ibunda Widyari beserta Ibu Deli Sapna Reza selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamid beserta segenap jajaran pengurus harian yaitu Kabinet Sab'ata Asyarah yang senantiasa kita dukung segenap program dan kegiatannya, yang semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dalam menjalankan amanahnya masing-masing. Rahimakumullah. Ya, dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawar Wangi hingga Tulip Mania yang saya cintai karena Allah. Rahimakumullah. Hamdan wa syukranillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hadal yaumil mubarak. Hari ini hari Selasa sore tanggal 9 Juni 2026 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1447 Hijriah, dan juga pada kesempatan yang insya Allah penuh berkah disertai dengan hujan ya insya Allah dari utara selatan Taiwan. Hari ini kalau melihat dari perkiraan cuaca, alhamdulillah Allah memberikan rahmat, memberikan keagungannya, memberikan kasih sayangnya, menurunkan hujan. Semoga menjadi hujan yang manfaat bagi kita semuanya. Amin. Alhamdulillah hari ini kita semuanya bisa bersama-sama, duduk bersama, belajar bersama di aula Majelis Ta'lim Iwamid on Air tanpa kurang suatu apapun. Oleh karena itu, tidak ada henti-hentinya kita semuanya senantiasa bersyukur di dalam hati dan juga di lisan kita. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya sholawat serta salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan kehadiran insan pilihan Nabi akhirul zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya nazulumat ilan nur dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan membawa risalah kebenaran yakni Dinul Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita semuanya memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah, serta mengikuti apa yang menjadi ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini, dan yang senantiasa kita harapkan syafa'ah rumahnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ma'asyiral muslimin muslimat, santri Majelis Ta'lim Iwamid rahimakumullah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore yang penuh berkah ini
disertai dengan hujan, dengan angin. Alhamdulillah kita semuanya bisa duduk bersama di aula majelis ta'lim tercinta kita semuanya. Sore hari ini kita mempelajari, kemarin sudah pada bab haid dan nifas. Mungkin mengulas sedikit tentang haid dan nifas. Nah, insya Allah kita pun yang mungkin yang sudah santri lama, mungkin sudah khotam, sudah istilahnya sudah pun pinter Bu, karena kemarin kita Risalatul Mahid juga diulang 2 kali, juga dilombakan. Yang mengikuti lomba mungkin yang membaca bagiannya ibaratnya wes apal ngono ya. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita kembali belajar wanita tentang haid dan nifas. Nggak apa-apa, diulang-ulang terus. Insya Allah ada pembelajaran ataupun ada bab baru yang mungkin belum ada atau belum tersampaikan di kitab Risalatul Mahid. Tapi garis besarnya, ya insya Allah kita semuanya muslimah, ibu-ibu, kaum hawa yang sudah diberi keistimewaan oleh Allah, yaitu mendapatkan tamu bulanan setiap 1 bulan sekali. Insya Allah kalau sejarahnya sudah tahu, sudah paham, bagaimana kok wanita itu mendapatkan haid, insya Allah sudah paham. Yang penting kita pelajari saja, kita dalami lagi ilmu yang sudah kita dapatkan maupun masih kita cari. Insya Allah nanti manfaat untuk putri-putri kita, anak-anak kita, ataupun juga lingkungan sekitar kita. Mungkin ada keponakan, ada tetangga, mungkin yang tanya tentang haid, bagaimana ini tentang haid dan sebagainya, dengan sudah bisa menjelaskan dan menjabarkan dengan rinci. Ngaten ya. Kembali lagi bahwa haid itu adalah darah yang keluar dari rahim dinding seorang wanita apabila telah menginjak usia baligh. Baligh di sini batasannya kalau anak wanita paling sedikit umurnya ataupun paling kecil itu umur 9 tahun. Kalau batasannya tidak terbatas. Tapi pada umumnya wanita yang sudah mau menginjak baligh itu biasanya umur 11, 12, 13. Biasanya SD mau ke SMP ataupun di kelas 6 SD biasanya ya Bu nggih. Rata-rata kita pun bisa melihat teman-teman kita dulu pertama kali haid kapan. Rata-rata pada umur segitulah 11, 12. Ada juga katanya yang 13. Nek ngarani kalau 13 niki napa? Ibaratnya meniku rahime jeru, ada yang mengatakan, sebagian mengatakan atau mitos ataupun fakta, katanya nanti kalau sudah menikah hamilnya susah seperti itu. Tapi itu tidak bisa dijadikan patokan ya, itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang kadang seperti itu, biasanya yang lambat haid biasanya karena memang ada sedikit permasalahan di rahimnya niku ya. Jadi memang ada itunya, ada efeknya. Jadi ini haidnya lambat sehingga menyebabkan kadang itu sulit untuk mendapatkan keturunan dan sebagainya. Jadi umur 9 tahun, normalnya 12, 13 tahun, 11, 12, 13 tahun. Kemudian batasannya umumnya menopause wanita ataupun sudah tidak produktif lagi wanita itu di umur 50 tahun. Biasanya ya Bu, mungkin 47, 48, saya kok sekarang sudah jarang haidnya Bu. Berarti itu juga normal. Itu berarti kuasanya Allah, ya sudah, berarti sudah selesai masa produktifnya. Kalau wanita sudah tidak mendapatkan haid, jadi dia juga berkemungkinan untuk tidak mendapatkan keturunan lagi. Karena kalau kita mau mendapatkan keturunan, salah satunya harus masih produktif ataupun menjalani haid. Maka kalau lagi haid, ya kan kita semuanya paham, nggak ada orang hamil niku kok haid, mboten enten nih. Walaupun ada mungkin cuma flek sedikit ataupun mungkin nggak banyak, itu pun juga tidak tiap bulan seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Karena apa? Karena darah haid itu menjadi konsumsi ataupun makanan si janin atau jabang bayi tadi. Jadi nggak ada haid lagi, akan dialihkan. Jadi darah haid diganti menjadi makanan si janin tadi. Masya Allah, subhanallah ya.
Allah itu atas izinnya Allah, ya, darah haid menjadi makanan bayi. Kemudian kalau sudah menyusui, ya, anak sudah lahir, ibu menyusui, kan juga walaupun keluar darah itu sudah darah nifas namanya ya. Ya, kemudian kan disambung ibunya juga makan makanan yang berprotein, makanan yang sehat, tujuannya untuk mendapatkan ASI yang banyak dan sebagainya. Nih, kemudian darah haid tadi menjadi ASI, ini darah tadi menjadi ASI juga. Dan itulah. Makanya kalau kita mungkin pernah mencoba air susu ibu niku kalau dipanaskan lama-lama di bawah terik matahari seperti darah lagi, seperti darah merah warnanya Bu, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kita semuanya ya, ilga atau balatil haidat pada sholat. Apabila datang haidmu maka tinggalkanlah sholat. Yang kemarin sudah disebutkan bahwasanya kalau lagi haid sudah otomatis ya sholat yang sehari-harinya menjadi kewajiban kita kaum muslimah. Jadi, kalau lagi haid tidak usah dikerjakan. Ya, kenapa kok seperti itu? Ya karena Allah, Masya Allah memberikan kerusuhan, keringanan kepada kita kaum wanita. Kalau lagi haid kan biasanya punggungnya keju, ya, boyoke pinggangnya keju, ya, mohon maaf ya, payudaranya kayak bengkak dan sebagainya ya. Kemudian hormonnya pengen marah-marah terus seperti itu. Ya, itu memang pembawaan wanita haid itu seperti itu. Maka kalau sudah dikasih haid, istilahnya kan mau searep double dua kali ngeten penderitaannya. Ngeten. Jadi Allah memberikan keringanan kepada kita kalau lagi haid tidak usah mendengarkan ataupun melaksanakan sholat. Dan terutama juga ada hal-hal lain seperti apa kemarin nanti insya Allah di belakang ada kan ya. Selanjutnya kalau misalnya seorang wanita niku haid tapi melebihi batas maksimalnya haid, paling sedikitnya haid itu adalah sehari semalam atau 24 jam, paling banyaknya adalah 15 hari. Kalau sampai seorang wanita mengeluarkan darah lebih dari 15, misalnya 16, 17, 18, nah darah yang lebihan dari 15 hari ini itu bukan dihukumi darah haid lagi, tapi sudah disebut darah istihadah ataupun darah kelebihan atau juga bisa disebut darah penyakit. Jadi misalnya mengeluarkan darah terus sampai 20 hari, kemudian jenengan aku kok haid sampai 20 hari. Salah nih. Jadi semuanya bukan dihukumi darah haid. Tapi yang 15 haid, yang 5 hari adalah istihadah. Istihadah ini kita semuanya berkewajiban sholat, berkewajiban puasa. Bahkan kalau tidak jijik melayani suami pun diperbolehkan. Nah, dan nah, kemudian ada syarat dan ketentuan tertentu. Nanti insya Allah satu-satu dibahas di belakang. Ini ulasan yang kemarin yang sudah kita pelajari. Sekarang pada bab amalan yang dilarang untuk dikerjakan bagi wanita yang menjalani masa haid. Jadi apa saja yang dilarang untuk dikerjakan wanita yang lagi haid? Yang pertama, sholat. Sudah jelas ya. Wanita yang sedang menjalani masa haid dilarang untuk mengerjakan sholat. Hal ini berdasarkan dari hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iza aqbalatil haidata fada'is sholah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Apabila datang masa haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Aisyah radhiallahu anha, dia pernah bercerita, kunna nahidu ala ahdin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami pernah menjalani masa haid pada zaman Rasulullah, maka kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Jamaah Ilamid rahimakumullah, insyaallah kita semuanya paham wanita dikasih keistimewaan setiap bulan 1 bulan sekali mendapatkan tamu tak diundang dinamakan darah haid. Maka kalau darah haid datang, kita semuanya dianjurkan meninggalkan sholat, tidak boleh sholat. Tapi kita semuanya diperintahkan untuk mengqadha puasa. Kalau datangnya pada bulan Ramadan ya, di kemarin bulan Ramadan misalnya jenengan haidnya 7 hari, berarti jenengan wajib qadha
Qadha itu mengganti puasa yang ditinggalkan pada saat Ramadan ketika datang haid, maka itu jumlahnya berapa, itu wajib dikodok atau diganti di lain hari dan bulan kalau sudah suci. Ini saya haidnya 7 hari, maka besok kalau sudah selesai puasa Ramadan, kita mengganti puasa, kodok puasa kita 7 hari tersebut. Dan Rasulullah tidak diperintahkan mengkodok sholat. Kalau sholat nggak ada perintah untuk mengkodok ya Bu. Insya Allah, jadi nggak ada kodok, nggak usah diganti lagi sholatnya. Misalnya jenengan haidnya 5 hari, kemudian jenengan sholat isyaknya diganti 5 kali, sholat subuhnya diganti 5 kali, seperti itu. Nggak ada. Tidak usah mengkodok sholat kita. Nih, seperti itu nih. Makanya perbedaan wanita dan laki-laki, perempuan dan laki-laki kan seperti itu ya. Masya Allah kalau kaum Adam itu tidak pernah tarkus sholat, tidak pernah meninggalkan sholat. Tapi kalau kita setiap bulan sekali ya nggak mungkin nggak ada penyegahnya, ngoten ya. Ya pasti datang. Malah kalau nggak datang itu dinanti-nanti, di Arab-Arab, ngoten seperti itu. Ya sudah, itu adalah kuasanya Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum wanita. Ibnu Munzir mengatakan, para ulama telah bersepakat untuk menghapuskan kewajiban sholat bagi wanita yang tengah menjalani masa haid. Menurut mereka, mengkodok sholat yang ditinggalkan selama masa haid itu tidak diwajibkan. Hal ini didasarkan dari sabda Nabi dari hadis diriwayatkan dari Fatimah binti Abu Hubaisy radhiyallahu anha. Juga dari hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz, di mana ia bercerita, aku pernah bertanya kepada Aisyah, bagaimana hukum wanita haid yang mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat. Aisyah bertanya, apakah engkau wanita merdeka? Aku menjawab iya. Aku menjawab tidak. Akan tetapi aku hanya sekedar bertanya. Lalu Aisyah berkata, kami pernah menjalani haid pada masa Rasulullah, maka kami diperintahkan mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Lebih lanjut, Aisyah mengatakan bahwa hal itu ia sampaikan kepada Mu'azzah karena golongan Khawarij berpendapat wanita yang mengalami masa haid ia harus mengqadha sholatnya. Oke, jadi kita semuanya berpegang pada Imam Syafi'i dan juga jumhur ulama ya Bu ya. Bahwasanya kalau sudah datang haid kita tidak dianjurkan mengqadha sholat, tapi dianjurkan mengqadha puasa Ramadan. Ini puasa Ramadan ya. Kalau puasa sunnah misalnya sudah terbiasa puasa Senin Kamis, puasa sunnah Senin Kamis. Kemudian dilalah waktu Senin Kamis kok datang haid, apakah kita menggodoknya di hari lain? Kan sama juga, ya. Senin Kamis depan misalnya sudah suci, ya sudah hari itu kita kerjakan. Bagaimana ngodoknya, Apa digodok di hari Rabu atau hari Selasa misalnya? Ya nggak bisa, nggak usah. Kalau puasa sunnah ataupun puasa-puasa sunnah yang lainnya nggak usah. Tapi kalau puasa Ramadan itu wajib. Puasa ditinggalkan berapa, wajib diqadha berapa. Itu. Ya, jadi amalan yang dilarang dikerjakan wanita yang masa haid, yang pertama sholat, yang kedua puasa. Wanita muslimah yang sedang menjalani masa haid tidak diperkenankan untuk menjalankan ibadah puasa. Ya, ini karena berdasarkan satu hadis Rasulullah, alaisat ihdakunna idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Qulna bala. Rawahul Bukhari. Bukankah salah seorang di antara mereka, yaitu kaum wanita, apabila menjalani masa haid tidak mengerjakan sholat dan tidak pula berpuasa? Para sahabat wanita menjawab benar. Ya, namun demikian, wanita yang menjalani masa haid berkewajiban mengqadha puasa yang ditinggalkan setelah masa haidnya selesai. Ibnu Munzir pernah meriwayatkan bahwa wanita yang tengah menjalani masa haid berkewajiban mengqadha puasa. Ya, sudah jelas nih Bu, puasa sudah jelas. Yang puasa wajib diqadha, kalau puasa sunnah nggak usah. Dan selanjutnya membaca Al-Quran. Bagi wanita yang menjalani masa haid, diperbolehkan membaca Al-Quran, akan tetapi tidak boleh menyentuh mushafnya. Di samping itu ada pula hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Umar yang berstatus hadis marfu, la taqra'ul haidu walal junuba minal Qur'ani syai'an. Wanita yang tengah menjalani masa haid dan juga yang sedang dalam keadaan junub tidak boleh sama sekali membaca Al-Quran.
Ini sudah jelas, jadi sama seperti kemarin ya. Orang yang junub itu juga tidak boleh memegang, menyentuh tidak boleh, tapi boleh membaca. Tapi kalau masa haid, seorang wanita haid tidak boleh membaca juga, menyentuh dan juga memegang Al-Quran. Ya, sudah jelas. Ya. Wanita yang tengah menjalani masa haid dan junub tidak boleh sama sekali membaca Al-Quran. Lalu ayahnya berkata, hadis ini tidak dapat diterima karena Ismail bin Iyas merupakan perawi yang ditolak. Insya Allah kemarin sudah ada hadis yang marfu'nya bahwasanya ya kalau kita lagi haid, lagi sedang dalam keadaan hadas besar karena junub, ya kita tidak boleh membaca Al-Quran. Seperti itu ini sudah jelas kemarin. Oke, kemudian yang ke asar nggih Bu nggih. Bu Tulip, asar dulu nggih, jangan kelewatan lagi. Nggih monggo. Kira dulu. Insyaallah hari ini hujan saya tidak keluar nggih, insyaallah aman. Nggih monggo, Tulip mania dipersiapkan. Masuk azan asar dulu. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tulip. Iya, Nggih, Bunda. kayaknya Depan nggih untuk Tulip ya. Ada Nggih, Bunda. enggak apa-apa. Ada Bunda. Oh ya, Nggih. Ada Bunda. lebih 8 Nggih. menit. Ya, Ma oh, maaf lahir dan batin Bunda. Maaf. Nggih. Karena dan asal sampun G dan dimohonkan untuk jemaah yang sudah pampian segera melaksanakan sholat asar dan yang sampun silakan duduk manis kita belajar bersama-sama di sini dalam pembelajaran fikih wanita. Jadi kita salam bersama-sama ke bundanya. Ayo jemaah yang pampian kita mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah Bu. Waktu dan kesempatan dengan segala hormat saya persilakan Bunda, monggo. Terima kasih Bu Martiana ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari yang sudah melaksanakan kewajiban kita sholat asar, kita sambungkan lagi Bluetooth HP masing-masing. Bagi yang belum, mohon untuk segera melaksanakan kewajiban kita. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi amalan yang dilarang untuk dikerjakan wanita yang haid, sholat, puasa, membaca Al-Quran. Ya. Yang keempat, menyentuh Al-Quran. Nih, diharamkan bagi wanita yang sedang haid menyentuh Al-Quran. Hal ini berdasarkan pada firman Allah, tidak menyentuhnya, yaitu Al-Quran, kecuali hamba-hamba yang disucikan. Surah Al-Waqi'ah ayat 79. Sabda Rasulullah, janganlah kamu menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. La tamassul mushafi illa wa anta tahirun. Jangan sampai kita memegang Al-Quran atau mushaf kecuali kita dalam keadaan tohir ataupun bersuci. Ya, yeah. Jamaah Iwamit on Air rahimakumullah. Insyaallah kita semua sudah paham. Ya, yeah. Mungkin kita yang sudah berumur 20, 30, seperti itu masih 20, 30, 40 mungkin sudah setiap bulannya mendapatkan langganan khusus tamu tadi undangnya insya Allah sudah paham ya bahwasanya larangan-larangan seperti ini sudah kita pelajari ya mungkin kita semuanya walaupun seawam-awamnya kita mungkin belum pernah saat belajar di madrasah apalagi mungkin mondok di pesantren tapi biasanya lingkungan sekitar kita ibu kakak kita biasanya memberikan contoh kepada kita. Apalagi kita sebagai orang yang baru pertama kali datang haid. Biasanya dikasih tahu, Dok, haid itu seperti ini, cara mensucikannya seperti ini, katanya ya. Mungkin kita juga bisa flashback kembali lagi mengingat memori kita waktu datang haid pertama kali bagaimana, katanya. Pakai softtek mawon nggak tahu Bu caranya. Ada yang kebalik gitu, ada yang lemnya itu ditaruh di atas, karena nggak tahunya seperti itu ya. Niku, Nggih, Bu, ataupun sampai rambutnya pengalaman, katut kabeh.
Nggih, saya tidak tambahkan tadi kata-kata yang terakhir Berpengalaman. nanti kalau Bu izin. Nggih, insyaallah seperti itu ya, banyak pengalaman juga, ngoten ya, Bu. Ya, mungkin juga kita, mungkin mohon maaf yang generasi saya sudah 40 lebih, nggih 45-an ngoten niku nggih. Mungkin dulu kan juga belum ada softtek nggih, Bu. Mungkin ada tapi masih mahal. Katanya itu kalau kita mau beli tidak terjangkau. Nggih napa mboten? Biasanya pakai kain, nggih, pakai. Dulu malah saya itu waktu mondok Ibu ngoten niku, saking ngiritin apa Napa koran niku lho Bu diucek-ucek nggih, diucek terus sampai tulisannya itu enggak ada. Yang ngarani tinggi jampel, kata niku. Ya karena kan ya terbatas ya, kadang niku uangnya cukup untuk buat makan sehari-hari, biar ngirit dan sebagainya. Jadi kadang memakai koran itu pokoknya diucek terus nonton kayak nyuci baju niku sampai tulisan sampai lampai lemes nggih, kemudian tulisannya hilang. Itu juga bisa digunakan untuk softtek. Ngoten niku lho Bu sengsarane dulu nih, karena saya pun mengalami. Ya, kalau mungkin jenengan saya sudah biasa pakai softtek Bu, alhamdulillah berarti orang tua jenengan mampu dan juga memfasilitasi menjaga putrinya dengan baik. Ngoten niku ya. Nah, ya itu pengalaman saja kita semuanya. Ya, jadi menyentuh Al-Quran tidak diperbolehkan, ya Bu. Menyentuh saja tidak boleh, ya. Karena memang mushaf ataupun Al-Quran ini ter harus harus kita menyentuhnya dalam keadaan suci, ya, suci dari hadas besar maupun hadas kecil, seperti itu. Wong hadas kecil mawon kita tidak boleh, apalagi hadas besar. Nah, jadi harus benar-benar menjaga kesucian dan juga kemuliaan Al-Quran. Ya. Sampun yang kelima, larangan lagi bagi yang haid berdiam diri di dalam masjid. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan masalah mandi, bahwa wanita yang haid tidak boleh berdiam diri di dalam masjid dan diperbolehkan jika hanya sekedar berlalu saja. Seperti itu ya. Berdiam diri di masjid tidak boleh. Kan? Ya, masjid itu bagian dalam ya Bu, tempat sholat niku. Ya, kalau beranda serambi itu di pinggirnya, depannya itu boleh nggak apa-apa. Dan yang kelima, tawaf. Sudah jelas kemarin juga nggih, wanita muslimah juga diharamkan melakukan tawaf jika sedang menjalani masa haid. Sebagaimana sabda Nabi kepada Aisyah, "Faf'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi fil baiti hatta tatuhuri." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kerjakanlah sebagaimana orang yang menjalankan ibadah haji, kecuali kamu tidak boleh melakukan tawaf di Ka'bah, sehingga kamu benar-benar dalam keadaan suci. Itu riwayat muttafaqun alaih. Ya. Jadi tawaf ini adalah kita semuanya harus melakukan dalam hal suci, ya, baik suci hadas besar maupun kecil. Jadi harus suci dari haid, nifas, dan juga harus mempunyai wudhu kalau bertawaf. Ya, makanya kebanyakan ya mungkin dari kita semuanya wanita muslimah yang mau ke Baitullah, biasanya kalau berbarengan dengan siklus haid itu biasanya minum obat penangkal sementara haid. Jadi biasanya sudah tahu biasanya tanggal tanggal 4 ataupun tanggal 5 haid. Biasanya dari biro umrohnya ataupun biro hajinya mengatakan ataupun disediakan pil untuk menangguhkan sementara. Jadi bukan memberhentikan tapi menangguhkan biar nanti ibadahnya lancar seperti itu. Nah, seperti itu apa diperbolehkan, Bu? Boleh. Karena apa? Karena waktu menunggu ke sana itu kan juga lama, ya, apalagi haji sekarang nunggunya berapa puluh tahun, Bu. Ada yang 26, 25 tahun, Masya Allah. Jadi sayang kalau misalnya kita melewatkan waktu ke sana, nunggunya sebegitu lama, sebegitu banyak tahun, kemudian di sana kita lagi uzur, ya, waktunya tawaf tidak tawaf, waktu melakukan amaliyah-amaliyah haji tidak bisa melaksanakan. Kan ketun ya rugi seperti itulah ya. Nah, makanya boleh nggak apa-apa untuk sementara, menangguhkan saja, tidak memberhentikan. Jadi misalnya pada pulang kan haji umroh biasanya kan 10 hari 15 hari seperti itu nggih, haji paling lama 20 hari seperti itu nggih. Insyaallah pulang sudah bisa haid lagi. Maka cuma menangguhkan saja, enggak apa-apa.
Oke, kemudian yang keenam, berhubungan badan. Seorang muslimah yang haid tidak diperkenankan bersetubuh selama hari-hari menjalani masa haidnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, karena itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari mereka pada waktu haid dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka benar-benar suci. Surah Al-Baqarah 222. Oke. Jadi nggak boleh kita berhubungan badan suami istri kalau lagi haid ya, itu semuanya. Ya, jadi ada hukumannya ataupun ada dendanya. Apalagi dilakukan pada waktu bulan Ramadan. Istiqlal mati ke dendanya ya. Nah, itu. Jadi nggak boleh, haram hukumnya berhubungan. Jadi kenapa kok wanita dikasih haid? Kenapa dikasih jeda untuk istirahat tidak boleh berhubungan? Ya, kemarin sudah dijelaskan kita beri salatul mahid ya. Nanti bisa diibaratkan seperti pengantin baru lagi. Dan kalau kita menahan diri, yes, tidak kumpul selama 5 hari, 7 hari, kan ibaratnya sudah kangen-kangen deh, tenanan ngeten ya, sudah menumpuk kangennya. Jadi kalau sudah bakal suci, sudah selesai haidnya, sudah mandi besar menghilangkan hadas karena haid, boleh suami mencampurinya atau mengumpuli istrinya. Tapi rasanya beda ya. Kangen ditumpuk-tumpuk jadinya banyak. Nanti jadinya semakin menambah kemesraan suami istri. Kalau setiap hari begitu kan ya bosan ya Bu, seperti itulah ya. Karena itulah fadilahnya juga dikasih haid seperti itu. Dan bisa membangun kasih sayang seperti temanten baru lagi. Ya. Jadi kalau lagi haid nggak boleh ya. Apalagi misalnya tinggal sedikit lagi, tinggal kecoklat-coklatan, nggak boleh. Ini tetap nggak boleh. Kalau jenengan belum bersih sekali haidnya, belum mandi menghilangkan hadas besar karena haid, itu saja jenengan belum boleh dikumpuli kok. Ya. Jadi harus mandi dulu, bersih dulu, ya. Baru jenengan boleh menawarkan diri kepada suami. Jangan mas, suci misalnya sudah selesai, sudah nggak ada kotorannya, jangan bilang sekalian wailah mandinya nanti biar nggak bolak-balik mandi misalnya seperti itu pikiran jenengan. Nggak boleh sayang ya, buatan parang nggak boleh. Jadi tetap harus mandi menghilangkan hadas besar karena haid dulu, baru boleh melayani suami. Jadi nggak boleh dua hadas digabung jadi satu. Ya, kecuali misalnya kemarin ada yang bertanya misalnya ke hubungan suami istri, misalnya malam hari ya, nanti malam hari. Kemudian ketika menjelang subuh bangun loh, ternyata kok datang haidnya. Nah, kalau seperti ini kan sudah kesaru ataupun istilahnya terbentur dengan waktu haid tanpa kita sadari, kita tahu. Haid itu kan buatan permisi, buatan ketok-ketok pintu ya Bu, nanti nggak ngasih tahu. Ya sudah, kalau seperti ini kan berarti darurat, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau sudah selesai haidnya, sekalian juga menghilangkan hadas karena junub. Karena ketidaktahuan kita itu tadi. Dan jadi bukan karena kesengajaan pula, dan kan biasanya yang sekolah mbak tuh menjelang subuh lah bangunnya sekalian mandi kan seperti itu. Tapi ternyata haidnya juga datang. Kalau seperti itu ya ada kemakfuan ataupun ada nggak apa-apanya, ya nggak apa-apa boleh. Tapi kalau disengaja, ya itu yang tidak boleh. Ya. Jadi berhubungan badan yang keenam, yang ketujuh talak. Mentalak istrinya yang sedang haid adalah haram karena pelaksanaan talak semacam ini disebut sebagai talak bid'ah. Mengenai masalah ini akan kami terangkan dalam pembahasan sendiri. Jadi kalau lagi haid tidak boleh ditalak ataupun tidak berguna talaknya. Misalnya suami dan jenengan marah-marah, ya, kemudian mengucapkan kata talak atau cerai, padahal jenengan lagi haid. Maka kata-kata suami mentalak, menceraikan jenengan itu nggak ada gunanya. Meyoyong, nggak ada gunanya. Ya, jadi kalau misalnya suami marah-marah, Dek tak talak, Dek kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Kemudian jenengan, iya aku lagi haid, iya aku lagi nguzur, seperti itu. Ya. Jadi nggak ada gunanya. Jadi nggak ada manfaatnya mentalak istrinya yang sedang haid. Ya, kemudian yang ketujuh, iddah dengan perhitungan bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah istri-istri yang ditalak dapat menahan diri atau menunggu selama 3 kali quru. Dalam arti surah Al-Baqarah 228. Iddah dengan perhitungan bulan.
iddah atau masa penantian dengan perhitungan bulan. Jadi kalau kita ditalak suami kita, itu harus menunggu 3 quruk. 3 quruk itu 3 apa, Bu? Haid suci, haid suci, haid suci. Jadi selama 3 bulan, ya Bu, itu namanya 3 quruk. Kalau ditalak suaminya, seperti itu. Ya, jadi harus nunggu bulan ini 3 bulan. Nah, Bu, kalau misalnya haidnya sudah tidak normal, kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bagaimana perhitungan iddahnya? Maka perhitungan iddahnya adalah 3 bulan 10 hari, 3 bulan saja. Kan haidnya tidak normal. Ada kan wanita yang haid setahun sekali, mungkin haidnya 2 bulan sekali, seperti itu. Nah, kalau seperti itu tidak dihitung dengan masa haid, tapi dihitung dengan masa masa bulannya saja, 3 bulan, seperti itu. Demikian firman Allah yang lainnya, istri-istri yang sedang mengalami masa haid, tidak mengalami masa haid lagi ataupun menopause di antara kalian, apabila merasa ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Nah, ini ya. Begitu pula wanita-wanita yang tidak haid. Dalam surah At-Tolak ayat 4. Ini sudah saya jelaskan tadi. Syarat iddah dengan perhitungan bulan adalah tidak haid, karena haid dapat membatalkan kesucian. Sebagaimana kita ketahui bahwa keluarnya darah itu menyebabkan seorang wanita menjadi berhadas dan jelas akan mengakibatkan batalnya kesucian, sebagaimana halnya dengan kencing. Ya. Jadi sudah jelas nih, kalau misalnya kita haidnya tidak lancar, maka perhitungannya adalah bulan, 3 bulan. Itu sudah cukup bagi yang ditalak suami ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Ya, kenapa? Karena kita kan nggak tahu, misalnya sebelum dicerai suami, sebelum suaminya meninggal, kita berhubungan badan dengan suami, ternyata ada janin ataupun bakal anak yang ada di perut kita. Maka masa iddahnya sudah lain lagi. Kalau kita hamil, berarti masa iddahnya harus menunggu anak tersebut lahir, baru boleh kita selesai masa iddahnya. Misalnya mau menikah lagi, misal mau mencari pasangan suami baru lagi, maka harus nunggu anaknya lahir terlebih dahulu. Nggak boleh misalnya ditinggal mati suami ataupun ditalak, kemudian melangsungkan pernikahan. Ya, walaupun sudah 3 bulan misalnya, ya, nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Jadi harus nunggu anaknya lahir dulu, baru boleh dinikahkan. Insya Allah nih di KUA ataupun di Kementerian Agama pun di Indonesia juga diatur seperti itu, nih. Jadi nggak sembarangan juga. Alhamdulillah, insya Allah di Indonesia pun juga menggunakan syarat ataupun seperti syariat agama Islam. Itu. Hukum nifas sama seperti haid, baik itu yang menyangkut hal-hal yang wajib, haram maupun yang digugurkan. Dalam masalah ini kami tidak melihat adanya perbedaan pendapat, hanya saja terjadi perbedaan pendapat di dalam masalah kewajiban membayar kafarat atas perbuatan menyetubuhi istri yang sedang menjalani masa nifas, seperti halnya istri yang sedang haid. Selain itu juga diperbolehkan berjumbu selain pada kemaluan, karena nifas itu adalah darah haid yang tertahan karena proses kehamilan. Lalu keluar sebagai darah nifas dan ditetapkan hukumnya sama seperti haid, kecuali dalam masalah perhitungan iddahnya. Sebab iddah itu berdasarkan quruk, sedangkan nifas tidak. Selain itu, juga karena iddah berakhir dengan adanya kehamilan. Hal yang membedakan dari haid adalah bahwa nifas tidak menunjukkan seseorang telah mencapai usia balik, sedangkan haid dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi baliknya seseorang. Karena nifas itu tidak mungkin terjadi sebelum adanya proses kehamilan. Bisa jelaskan ya. Bentar, Bu. Bentar ya. Ya, maaf ya. Jadi gini Bu, jadi hukum nifas sama seperti haid. Jadi nifas haid itu sama nih,
hal yang tidak diperbolehkan, apa yang diperbolehkan itu sama halnya dengan sama-sama haid tadi. Misalnya kan kalau lagi haid tidak boleh sholat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, berdiam diri di masjid, berhubungan badan, tawaf, talak, ibadah, ini semuanya sama, ya, sama. Ya. Kecuali hal-hal yang menyangkut wajib dan wajib haram maupun yang digugurkan. Ya. Jadi tidak ada perbedaan pendapat. Hanya saja ada terjadi perbedaan pendapat di masalah kewajiban membayar kafarat atas perbuatan menyetubuhi istri yang sedang menjalani masa nifas, seperti halnya istri yang sedang haid. Ya, jadi kalau kita lagi haid, ya, niku misalnya suami kita mengumpuli kita, ya, memaksa kita untuk meladeni keinginan suami, maka kita harus memberi makan 60 fakir miskin. Ya Bu, 60 diberikan sedekahnya kepada fakir miskin. Kemudian jangan masih merasa ringan, merasa ringan. Ya, kalau waktu puasa kan ada tambahannya. Ya, kalau puasa kan dendanya ataupun kafaratnya 2 bulan puasa berturut-turut tanpa berhenti. Kalau laki-laki bisa, kalau perempuan kan nggak mungkin. Setiap bulan masih ada tamu tak diundangnya kan, nggak mungkin bisa Ini tak ilo berturut-turut mah. seperti itu. Hah? Ya, Apa nih yang? Ming. Bu Yuni tengok dulu ya. Jadi kalau lagi haid ataupun nifas, kita tidak boleh melayani suami kita. Nih. Kemudian kalau misalnya kita lagi haid, kemudian kok suaminya mengumpuli kita, memaksa kita untuk melayani, maka itu dendanya ataupun kafaratnya disuruh memberi makan 60 orang sampai sekenyangnya. Itu hukumannya ya Bu. Ngoten niku. Jadi hati-hati juga ngoten nggih. Kita nggak apa-apa ngempet dulu nggih, ngempet. Ya mungkin kita semuanya mungkin ya kalian sudah bertahun-tahun tidak jumpa, kadang itu ada kangen terus-terusan sama suami. Kalau lagi haid ya sudah, kita melipir ke kamar anak, ngoten gitu tidak bisa dengan suami dan sebagainya terlebih dahulu. Insya Allah itu juga lebih aman dan terjamin. Ngoten nggih. Begitu. Ya. Itu ya, insya Allah dipahami ya. Jadi sama, nifas haid itu larangannya yang diperbolehkan, hukum haramnya itu sama. Nggak ada perbedaan antara haid dan nifas. Yeah. Namun selanjutnya, apabila darah haid berhenti, diperbolehkan bagi wanita muslimah mengerjakan sholat dan puasa. Akan tetapi tidak diperbolehkan terhadap selain dari keduanya, kecuali setelah mandi. Mandi ya Bu. Jadi sudah sering saya sampaikan, ya, walaupun kita sudah selesai haid nifas, misalnya kok belum mandi menghilangkan hadas besar karena haid ataupun nifas, maka belum boleh dikumpuli oleh suaminya. Ya, belum boleh puasa, belum boleh sholat. Jadi syaratnya harus mandi terlebih dahulu. Itu. Ya, misalnya lah males Bu, sekalian saja lah Nes. Terus lagi sekalian melayani suaminya. Sekalian melayani, sekalian regete. Mungkin seperti itu pikiran kita. Tapi buatan ya, syariat Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Yang boleh, boleh. Yang tidak, juga tidak. Harus kita pertegaskan. Jangan sembarangan. Ngaten nggih. Insya Allah kita semua sudah belajar berkali-kali di sini, mengekang hawa nafsu dan sebagainya. Insya Allah ya Allah itu pasti akan memberikan kemudahan dan kenikmatan setelahnya. Jadi disesuaikan dengan apa yang sudah menjadi aturan ataupun tata caranya kita lagi kalau lagi haid ataupun nifas. Ya, secara umum dapat dikatakan bahwa jika darah haid seorang wanita muslimah akan berhenti dan belum melaksanakan mandi, maka tidak berlaku baginya 4 hukum yang berkenaan dengan haid. Yaitu terhapusnya kewajiban sholat karena pada saat itu masa haid masih berlangsung. Ya nek jenengan wis mari haid tapi orang mandi menghilangkan hadas besar karena haid, maka sholatnya nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, Bu. Ya, misalnya jenengan selesai haid tapi tidak mandi menghilangkan hadas, langsung sholat ngoten mawon. Ya nggak boleh, nggak ada gunanya. Berarti jenengan misalnya nggak tahu ilmune, ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Mungkin jenengan sebelumnya belum paham tentang hal ini.
Misalnya dengan oh ternyata batu haid itu wajib keramas, jenengan belum tahu misalnya ya dulu mungkin belum tahu. Ya. Misalnya setelah ngerti, pokoknya sudah selesai haid, jenengan sholat saja, ngoten tidak mandi terlebih dahulu. Nah ini berarti jenengan seumur hidup jenengan tidak sholat, ngoten karena nggak ada gunanya, ngoten loh ya, nggak ada gunanya karena jenengan belum menghilangkan hadas besar karena haid tersebut. Dipahami ya Bu, niki jangan sampai keliru loh ya. Kalau jenengan mungkin masih ragu ataupun kurang paham, Insya Allah, ditanyakan Bunda. lagi. Nggih. Niki penting banget. Oke, Nggih, insya kayaknya Allah. sepele tapi penting. Oke. Ya. Gitu. Ya. Jadi terhapusnya kewajiban sholat. Yang keduanya, adanya halangan yang disebabkan oleh tidak sahnya toharoh karena haid. Ya, jenengan wis kesel sholat, jenengan puasa, membaca Al-Quran, nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya. Wong jenengan setelah haid belum mandi menghilangkan hadas besar kok. Ya. Belum nawaitul ghusla lil hadasil akbari minal haidi an jami'il badani fardholillahi ta'ala. Jenengan belum mandi itu maka belum boleh. Ya, sholatnya nggak ada gunanya, ibadah jenengan, zikir jenengan. Kalau zikir insya Allah masih boleh ya, zikir dalam keadaan uzur, dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas nggak apa-apa. Yang membaca Al-Quran, puasa, dan sebagainya itu yang tidak boleh. Ya Allah, sebentar Bu. Kok ada yang mengganggu terus. Ya, konsen. Sebentar. Sebentar ya. Contoh. Gitu yang kedua, yang ketiga, larangan mengerjakan puasa. Karena kewajiban mandi setelah selesainya masa haid tidak lagi melarang wanita untuk mengerjakan puasa. Ya. Jadi jenengan selesai haid tidak mandi segera, maka puasanya tidak ada gunanya. Makanya jenengan itu biasanya mau puasa sunnah mau puasa wajib biasanya diawali dengan mandi terlebih dahulu. Ini namun buatan rasanya ini kok seger sehat, masya Allah gitu badan itu seger. Misalnya besok mau puasa Muharram, ya, puasa suronan nih kan dengan diawali, ini dengan sudah mandi terlebih dahulu, ya. Sudah biasanya besok mau puasa Muharram diawali 1 Muharram nggak apa-apa, nanti niku. Dan jangan biasanya sorenya sudah mandi, kemudian besok niatkan untuk puasa. Itu saja yang puasa sunnah, gitu, apalagi puasa wajib ya, untuk sehari-harinya juga sama. Jadi kalau jenengan mau puasa, ya wajib untuk mengerjakan mandi terlebih dahulu. Jadi hilang dulu hadasnya, baru mengerjakan puasanya. Jadi gugur kewajibannya kalau jenengan puasa, kalau lagi sudah selesai haidnya, sudah selesai nafasnya, tapi belum mandi. Itu yang ketiga. Yang keempat, diperbolehkannya talak karena pengharamannya dimaksudkan untuk memperpanjang masa iddah atau karena haid. Di samping itu seluruh apa yang diharamkan masih tetap berlaku karena semuanya itu diharamkan bagi orang yang tengah dalam kondisi junub, di mana inilah yang terbaik. Dan itu kalau tadi kan tidak diperbolehkan lagi haid ditalak oleh suaminya. Tapi kalau jenengan sudah selesai haid, walaupun belum mandi menghilangkan hadas, suaminya mentalak jenengan itu sudah berlaku, nggak ada masalah, sah talaknya suaminya jenengan. Masya Allah, niki lho Bu, nggih, makanya pentingnya ilmu, penting apa mboten kayak gini Bu, jenengan menurut jenengan ilmu-ilmu Penting, seperti ini. Bunda. Sangat, Bunda. Penting ya, Sangat sangat penting, sekali, Jin. gitu. Masya Allah, subhanallah, nggih. Alhamdulillah kita nyantri di Iwamit niki banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan tentang toharoh, nggih, tentang fikih, tentang bacaan Al-Quran, tentang sholawat. Sekarang banyak macam sholawat, nggih, sholawat burda, sholawat apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali, ya kan? Alhamdulillah walaupun kita sudah istilahnya sudah ya istilahnya sudah sepuh-sepuh nanti kita tahu ilmunya di sini di Taiwan ya pertanyaan dari di Iwamit. Alhamdulillah kita harus banyak-banyak bersyukur walaupun nggak nyantri di pondok pesantren seperti putra putri kita yang saat ini di pesantren ngaji teng Pak Yai Bunyai ya. Alhamdulillah kita di sini ikut nyantri. Alhamdulillah di Iwamit kita bisa belajar lebih banyak ilmu insya Allah juga letak keberkahannya juga ada walaupun kita ngajinya juga lewat
on air saja, insya Allah, masya Allah, ya. Nah, inilah pentingnya ilmu, ya Bu. Saya ulang lagi, mungkin yang baru datang terakhir belum memahami, ya, bahwasanya kalau kita lagi haid dilarang untuk sholat, puasa, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, kemudian berdiam diri di masjid, tawaf, berhubungan badan, talak, ataupun iddah. Kemudian kalau kita sudah selesai dari haid ataupun nifas, tapi kita belum mengerjakan mandi besar menghilangkan hadas besar karena haid atau nifas, maka hal-hal tadi yang dilarang di atas tadi sudah tidak ada gunanya lagi. Yang pertama, terhapusnya kewajiban sholat. Jadi kalau misalnya jenengan sudah selesai haid, nifas, kok belum mandi, maka sholat jenengan juga tidak ada gunanya. Karena jenengan selamanya nggak mandi, ngoten nggih, atau haid nggak mandi langsung sholat, nggak ada gunanya. Jadi amaliyah ibadah jenengan tadi nggak ada gunanya. Itu yang pertama. Yang kedua, halangan yang disebabkan oleh tidak sahnya toharoh karena haid. Misalnya kalau toharoh kan jenengan bisa membaca Al-Quran, bisa bisa sunat sunah rawatib, sunat sunah apapun, tahajud, duha dan sebagainya. Dan kemudian membaca Al-Quran seperti itu. Nah, kalau jenengan sudah selesai haid tidak mandi terlebih dahulu, maka hal tersebut tidak ada gunanya. Jenengan Arab membaca Al-Quran sehari 30 juz misalnya, nge, kalau jenengan belum mandi nggak ada gunanya seperti itu. Oke, kemudian diperbolehkannya talak ataupun dicerai oleh suami, kemudian tidak boleh mengerjakan puasa. Jadi puasanya juga tidak ada gunanya ataupun meyoyong. Ya, alhamdulillah ilmu sore hari ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Ini satu lagi, diperbolehkan berjumbu dengan istri yang sedang haid, akan tetapi tidak boleh bersetubuh dengannya. Nah, ini juga penting. Berjumbu dengan istri yang sedang haid pada bagian-bagian di atas pusar dan di bawah lutut tetap diperbolehkan. Sedangkan bersendama dengan mereka sama sekali diharamkan. Imam Ahmad memperbolehkan berjumbu pada bagian di atas pusar dan di bawah lutut. Sementara Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah mengatakan hal itu tidak diperbolehkan. Karena Aisyah pernah menceritakan bahwa Rasulullah pernah menyuruhku memakai kain sarung dan aku pun memakainya. Lalu beliau mencumbuiku, sedang aku dalam keadaan haid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari Abdullah bin Sa'ad al-Ansari, di mana ia pernah bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana yang boleh dilakukan terhadap istri yang sedang haid. Beliau menjawab, apa yang berada di atas kain. Hadis riwayat Baihaqi. Ya jamaah iwamid rahimakumullah, ya. Kalau kita lagi haid, lagi berhalangan, menstruasi, palang merah, ya, men, ya, kita semuanya tidak boleh bersetubuh ataupun berhubungan badan dengan suami kita. Tapi suami kita kan yang namanya suami ya, kadang greget, pengen dan sebagainya nih. Misalnya cuma mencium pipi, bibir, tangan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, karena Rasulullah pun juga pernah, intinya masih memakai pakaian ataupun kain, ya, pakai selimut, ya, misalnya bermanja-manja dengan istrinya, ya, itu nggak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan itu adalah barang antara pusar dan dengkul. Paham ya? Daerah Jawa Tengah itu saja Bu yang tidak boleh. Nah ya, Jawa Tengahnya itu yang tidak boleh. Nah, dan kalau yang lainnya atas, bawah, Jawa Timur, Jawa Baratnya boleh, nggak apa-apa. Seperti itu loh. Ada. Nih. Jadi jelas nggak usah takut misalnya suami pulang Udah Lampung pula, Lampungnya kalau lah, Lampungnya juga boleh ya, Lampung juga boleh, Lampung saya. Oke. Biasanya pulang Jumat jenengan lagi haid, kemudian biasanya menjemput suami di depan pintu, ngoten nggih ngambil sajadahnya, cium tangannya, ngoten itu. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Suami mencium kita, kita mencium suami juga tidak ada masalah. Ya, yang penting ya itu saja yang tidak boleh. Jawa Tengahnya itu saja yang tidak boleh diserahkan kepada suami. Ya. Satu lagi, kafarat bagi istri yang haid yang disetubuhi suaminya. Apabila istri yang disetubuhi itu tidak senang atau tidak mengetahuinya, maka tidak ada kafarat atau denda baginya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Ufiyali ummati anil khoto'i wa nisyan wa masfur lihu alaih."
Diberikan maaf bagi umatku atas kesalahan dan kelupaan serta apa-apa yang dipaksakan kepada mereka. Akan tetapi apabila ia merasa senang atasnya, maka ia harus membayar setengah dinar emas murni dalam bentuk apapun yang menyerahkan kepada orang miskin, seperti halnya pada ketentuan kafarat-kafarat yang lain. Ya wallahu a'lam bishawab. Hukum kafarat dalam masalah haid sama seperti hukum kafarat pada nifas. Yeah. Jadi kita semuanya kalau misalnya terpaksa ya, mungkin kita yang namanya mungkin suami sudah tidak bisa dicegah lagi, nonton nih. Kemudian dia memaksa kita untuk melayaninya, nonton. Maka kalau misalnya, tapi ini kayaknya nggak mungkin ya, mohon maaf. Kan suami kalau menginginkan, masuk kita dilayani nggak kosong, ya, nggak inget ataupun tidak tahu kan kayaknya nggak mungkin ya. Ada yang seperti itu. Mungkin saking ngantuknya, Sadarlah masa Bun. dikumpuli suami. Lagi mesti sadar ya, nggak mungkin kayaknya ya. Nggih. Jadi ya maksudnya ya tahu, ngoten nggak mungkin tidak mengetahui si istrinya ataupun si perempuannya. Ngoten nggih. Jadi kalau kita melakukan kesalahan seperti itu, maka kita harus membayar setengah dinar emas murni. Ya. Kalau sekarang niku satu dinar niku kayaknya 50.000 Bu. Nah, karena sekarang ngoten nggih, kalau sekarang seperti itu. Nggih. Kalau itu kan penilaian uang dahulu, nggih. Mungkin kita misalnya terpaksa-terpaksanya ngoten nggih. Ya paling enggak 100.000 lah seperti itu. Hukumannya seperti itu ya, setengah dinar emas. Kalau saya cek di Google itu seperti itu, ngoten nggih. Jadi mungkin dengan gampangnya lah Bu, cuma 100.000 mawon nggak apa-apa. Ya. Kalau kita tidak takut Allah, berarti jenengan sudah berani melanggar aturannya Allah. Tapi kalau kita takut akan ketentuan dan hukumnya Allah yang sudah ditetapkan, pasti kita juga akan takut. Apa yang sih ngempet jilut lagi, misalnya susunya 2 hari lagi sabar dulu lah Pak, ngoten nggih jenengan bisa kepada suami sabar dulu. Nggih, insya Allah masih banyak cara nggih untuk memuaskan suami, nggih Bu, mohon maaf nggih. Kalau jangan juga lebih paham lagi. Kan kemarin juga sudah disebutkan, kalau kita melayani suami ataupun kita misalnya sekarang seperti kita sekarang niki LDR kan ya, kalau ada alatnya ataupun sesuatu yang memfasilitasi suami istri nggak apa-apa, boleh. Yang penting suaminya ataupun istrinya secara sah ya, nggak boleh. Apa boleh? Ya, misalnya jenengan mohon maaf, mungkin dengan menggunakan cara apa sehingga suami puas seperti itu, ya. Kan bisa ya, ya nggak usah dikasih contoh lah, jenengan juga sudah paham. Yang menggunakan tangan ataupun mohon maaf menggunakan payudara dan sebagainya boleh, nggak apa-apa, itu kan suami kita. Yang penting kan tidak melakukan hubungan badan yang di daerah Jawa Tengahnya, karena memang kita lagi uzur, lagi tidak boleh, haram hukumnya kalau melayani suami sampai melakukan hubungan badan seperti itu. Insya Allah juga kita semuanya paham, ya, sudah wanita dewasa ya, ibu-ibu semuanya, insya Allah bisa mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak. Dan kalau kita takut, ya sudah tahu ketentuan Allah, kita pun juga akan takut untuk melanggarnya. Ya kita bilang kalau misalnya suami kita belum paham, kita kasih paham, kita tahu Bu, Mas aku sengaja diiwamit loh, ini nggak boleh loh ya, walaupun saya tinggal sedikit lagi, tinggal kecoklatan lagi, jenengan tidak jijik dan sebagainya, tetap tidak boleh. Tuh suruh suaminya sabar terlebih dahulu. Sabar lah Mas, 2 hari lagi sampai kok sudah selesai, jenengan nanti tak tawarin misalnya seperti itu. Nggak apa-apa, boleh. Gitu. Ya. Ya, alhamdulillah, masya Allah, insya Allah seperti itu saja nih. Pembelajaran kita sore hari ini, insya Allah sudah banyak sekali yang sudah kita pelajari bersama-sama. Ya, untuk selanjutnya mungkin 20 menit ke depan, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya, Bu, saya suka tak sambil aktivitas lihat kakeknya. Ya, monggo, keluarga Tulip Mania dipersilahkan. Dipandu, monggo, Tulip. Oke, monggo ibu-ibu yang mau bertanya silakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda, niki Husnul dari Mawarwangi izin bertanya. Di
di hari ke-14 suci, kula usur malih niku Bunda, pas hari paginya merah gitu, hari ke-14 suci. Tapi besoknya lagi hari ke-15 itu udah nggak keluar lagi. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-13 suci itu sholatnya sah napa mboten Bunda? Wonten mawon. Terus di hari kula keluar darah haid niku mboten sholat, mboten puasa, napa mboten baca Quran wonten niku. Kira-kira bagaimana Bunda? Mohon penjelasannya, matur suwun. Ya, Mbak Husnul, ya diulang lagi pembelajaran di salatul maghibnya. Ya, ya, saya tanya pada Mbak Husnul, paling lama, paling sedikitnya suci itu berapa hari, Bu Husnul? Sedikitnya suci harus berapa hari? 15. 11 hari. 15. Ya, 15. Berarti kalau 14 suci, masih 14 suci, kok keluar sudah keluar darah lagi, itu dinamakan darah apa? Istihadah. Ya, Pak Husnul dulu. Ya, Mbak Husnul yang jawab, Bu. Apa Bunda? Darah apa? Jawab, Bun. Darah apa, Bu Husnul? Salpo. Duko Bunda. Duko. Darah istihadah, Mbak Husnul. Karena paling sedikitnya suci harus ada minimal 15 hari. Tahu minimal, berarti paling sedikit itu harus 15 hari. Kalau belum ada 15, darah yang keluar itu masih dinamakan istihadah. Dan itu juga sudah mendekati masa paling sedikitnya suci, kecuali kalau misalnya yang pertama 2 hari keluar darah, mampet 3 hari, lah itu masih dihitung haid. Tapi kan ini sucinya sudah 14 hari, jadi ini menunggu yang minimalnya masa haid saja. Masa sucinya berarti kurang 1 hari lagi. Nah, pada hari suci ke-14 ini kalau mengeluarkan darah berarti darah istihadah. Jangan kok tadi malah tidak sholat puasa, salah, salah. Jangan wajib berkewajiban sholat dan puasa karena untuk mencukupkan masa paling sedikitnya suci. Ngoten nggih, Bu Husnul, dipahamin apa dereng niki? Nggih Bunda. Puasanya puasa sunnah Bunda. Kalau puasa sunnah berarti kemarin itu sholatnya harus diqadha dong Bunda. Baru Ya iya, kemarin. jenengan sekarang sudah tahu ilmunya nggih. Berarti jenengan harus diqadha itu puasanya. Karena itu kewajiban, masih wajib jenengan, wajib diqadha. Ngoten. Nggih. Kalau 1 hari niku berarti 1 hari hari ke-14 niku tak ya. Kemudian hari ke-15-nya sudah nggak ada lagi. enggak, sakit doang. Selanjutnya ada lagi, Mbak. Selanjutnya Bosen. nggak ada. Berarti 1 hari niku kalau puasa sunnah jenengan nggak usah diqadha. Yang wajib diqadha adalah sholatnya saja 1 harian niku. Di hari ke-14 niku. Karena jenengan meninggalkan sholat juga tadi, nggak sholat nggak puasa nggak sholat. Meninggalkan Maka semua. harus diganti. 1 hari niku diganti, Mbak. Ya saya tanya Mbak Husnul, paling sedikitnya haid itu berapa hari, Mbak? 24 jam. 1 hari atau 24 jam. Paling lamanya haid? 15. 15. Ya, paling sedikitnya suci? 15. Paling lamanya suci? Paling lamanya suci. Lupa Bunda. Tidak terbatas. Paling lamanya suci tidak terbatas. Kadang-kadang seorang haid tidak haid setahun sekali, 2 bulan sekali, berarti nggak ada batasannya, makanya nggak ada masalah. Jadi yang dipermasalahkan ada paling sedikitnya suci. Kan kadang ada bilang, Bu, saya men kok 1 bulan 2 kali ki pripun, kayak kemarin Bu Nuti kemarin, seperti itu. Makanya kenapa pentingnya niki ditulis ya ataupun jenengan mengerti haid yang pertama niki sucine kapan, tanggal piro. Kemudian haid kedua niki berapa hari. Jadi, kalau dalam rentang waktu haid pertama dan kedua sudah 15 hari, berarti sudah bebas, nggak ada masalah. Tapi kalau masih tentang haid pertama dan kedua belum ada 15, nah yang menjadi permasalahannya kan di sini. Ini namanya darah haid atau darah istihadah, itu harus
cari ataupun ditemukan jawabannya. Maka, makanya penting ya Bu, kadang kita niku nulis-nulis di tanggalan kan ada kita punya tanggalan kecil itu buku harian haid bulan ini tanggal piro selesai Kadang di kapan, HP hukumnya enten kapan, Bunda seperti itu. ditulisin. Heeh. Di HP juga ada. Nah kan itu semakin mempermudah kita. Kalau saya mboten Mbak tak urit-urit tentang tanggalan ngoten sudah biasa dari dulu ngoten itu. Jadi lebih mudah kalau saya nggak lihat di HP. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke, insya Allah karena ini puasa sudah nih. Dengan kodok lagi terus puasanya Kalau satu mungkin pakai hari. kode Hmm, semua maraton. iya. Alhamdulillah. Ya, monggo ada lagi yang lain dipertanyakan, monggo. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Niki saking Bu Hartati, niki dereng masuk kelas enggak. Dan ini buat enggak dereng masuk kelas niki Berarti kepesunan diri. Niki badhe tanglet masalah darah head. Darah head niku kadang kan kita kalau ke bepergian seharian gitu ya Bun ya. Kalau lagi head kita di jalan kan kadang risih ya, pengen ganti softtek gitu. Terus apakah softtek itu katanya harus dicuci bersih ya? Jadi apa itu kita bawa pulang gitu, apa kita buang di tempat sampah gitu aja? Itu hukumnya itu gimana itu Bun? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah berarti ya. Jadi insya Allah ini persoalan bagi kita semuanya yang bepergian kalau lagi uzur ataupun lagi haid. Ya, sama, insya Allah kita semuanya sama. Saya pun juga sama. Biasanya nek nguzur, ki seneng ya Bu, ya, ora kewajiban sholat. Kok dia nang mboten. Lajeng sholat kan badan mulai mau sholat nang bawah tanah, wudhu antri, wudhu nang WC dan sebagainya. Nek mboten kewajiban sholat apa enak sedina blek dolan wis ora mikir sholat, gitu enak ngoten niku. Kemudian persalahan Bu tadi, ya kalau lagi haid kan memang disunahkan ya softteknya ataupun bekas kotorannya dicuci terlebih dahulu. Lah kalau kita di luar bagaimana? Apakah dibawa pulang? Ya. Kan kalau di sini juga kalau dicuci langsung nggak ada air ya, jarang ya kamar mandi yang ada airnya. Nanti malah jijik orang sini kalau melihat nanti kurang airnya, apalagi biasanya terbatas, cuma itir-itir kecil dan sebagainya. Ya, jadi saran saya, ya, kalau lagi uzur, apalagi lagi deras-derasnya, kita kadang ganti softtek di jalan, ya sebaiknya dibawa pulang ya Bu, dibawa pulang, nanti dibersihkan, kalau sudah bersih baru dibuang. Seperti itu saran saya. Ya. Kalau memang tidak terpaksa, ya, misalnya terpaksa, ya, kita ya dibungkus rapi, ya, jangan sampai kelihatan kotoran dilihat orang, ya, kemudian kita buang sembarangan, jangan. Ya, kalau kita misalnya sudah itu kan biasanya kita itu di softpack itu kan ada itu bekasnya itu ya, yang bisa direkatkan lagi itu ya Bu. Jadi dibungkus rapi lagi di situ, baru pakai tisu lagi. Kalau saya seperti itu, gitu, tidak bungkus rapi, jangan sampai kelihatan, baru dibuang di tempat sampah. Ya, tapi kalau memungkinkan lebih baik dibawa pulang, ditaruh di dalam tas, ya dibungkus rapi pakai bawa plastik ya, plastik siap-siap dari rumah, itu dibawa pulang. Itu lebih baik lagi untuk menjaga kesucian kita ataupun kebaikan kita. Nah, Bu. Kalau dulu saya itu sering dulu, kenapa nih Bu? Kalau di jangan Bu juga sama ya, kemarin kesini pasti lewat PT ya. Kadang kalau kita buang softtek sembarangan kan ada yang kerasukan, gini apa mboten Bu? Ada mboten di PT ini Nggih, jenengan nggih. seperti itu? Nggih, nggih, leres. Ah, Nggih. nggih. Karena biasanya kan kotor, niku tempat-tempat kotor, jember niku setan niku seneng, jin-jin niku seneng Bu, ngoten. Nggih, Oh, kadang berarti niku malah mboten enten dihantui. hukume nggih, Bu nggih. Mboten enten hukume nggih, Ya mbok kan? menawi enten dalan mboten dicuci kayak dibungkus rapi niku. Napa enten hukume Nggak ngoten? ada, sebenarnya nggak ada. Oh, enggak Ya, ada itu hukumnya. adalah kita sendiri, kesadaran kita sendiri saja, Bu. Kalau hukumnya nggak ada. Nih, untuk kesadaran dan kebaikan diri kita sendiri saja sebenarnya. Nah, kalau hukumnya memang nggak ada. Seperti itu ya. Nggih, matur Oke, suwun. Nuwun. Allah Nggih, matur suwun sanget nggih. jadi insan yang lebih baik lagi, ngeten ya Bu. Nggih, belajar dari hal-hal kecil seperti ini. Ya. Dulu di PT saya juga sering Bu seperti itu, buang sembarangan dicari, ngeten sapa sing buang softtek nggak bersih, nggak dicuci dulu dan sebagainya. Biasanya jini ngamuk. Nggih, nggih percaya nggak percaya, ngeten seperti itu memang ada. Nggih, hal-hal kayak gitu memang ada.
sekitar kita semuanya. Oke. Dan juga kadang kita buang air panas ya, walaupun kita di Taiwan, yang notabene bukan nggak ada jin, adanya dewa-dewa, nggak sama Bu. Nunggu air panas itu kalau apa rada anget titik ataupun biarkan dingin terlebih dahulu, jangan langsung dibuang ke pembuangan. Kalau terpaksanya, misalnya kalau mie ya, biasanya godok mie, rebus mie, kadang itu air kan langsung dibuang seperti itu ya. Kalau seperti itu kita membaca ya, Bismillahirrahmanirrahim ataupun ta'awud, ya, ataupun sholawat, ataupun Bismillah saya buang air panas. Seperti itu ya Bu. Ya, sebenarnya ini sebenarnya bukan hanya di Taiwan saja, di Indonesia sama halnya. Kan kita nggak tahu di tempat pembuangan kita membuang air panas itu tadi ada makhluk-makhluknya Allah yang lainnya. Jadi kita izin terlebih dahulu. Sama halnya kalau kita buang hajat misalnya sudah nopo kebelet di pinggir jalan misalnya ya, di hutan ataupun di mana kita minta izin terlebih dahulu biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Insya Allah seperti itu ya Bu semuanya. Hati-hati dan juga semuanya. Iya Bunda. Matur suwun sangat Bunda. Oke, sama-sama. Ada lagi Mbak. Ada lagi Mbak Tan? Kalau nggak ada saya ganti tanya nanti. Saya ganti tanya ya tentang hitung-hitungan haid sholat dan ditinggalkan. Boleh? Ini ulang nanti kalau nggak diingatkan lagi. Misalnya saya datang haid waktu asar sudah sholat. Sucinya waktu asar, waktunya cukup untuk bersuci. Mempunyai hutang sholat, apakah saya ini datangnya asar sudah sholat, sucinya asar, waktunya tidak cukup untuk bersuci? Monggo, sholatnya apa? Tidak, sholat tidak mencukupi. Sucinya Tidak mencukupi Bun. Ya. 1. Tidak mencukupi. Hilang suaranya. Tidak mencukupi. Tidak mencukupi 1. Yang hilang-hilang Bu Suci, kita semua itu masih normal, jenengan sih nggak normal itu sinyalnya. Hilang 1, utang 1. Apa? Asar. Utang sholat asar aja Bunda. Asar ketika apa? Ketika waktu suci. Ketika waktu suci. Jawabannya salah apa betul? Yang lainnya, santri wamit yang lain menjawabnya salah apa betul? Betul Bunda. Betul. Salah. Ayo belum dipahami. Yo. Salah nih. Ya Allah. Iya di buku nanti ya. Betul-betul salah dibuat salah. Jadi kalau lagi haid, datang haid itu adalah sholat sesudahnya yang bisa dijamak. Sholat zuhur bisa dijamak dengan asar, maghrib bisa dijamak dengan isya. Kemudian kalau waktunya asar, ya sudah sholat, sudah asar nih kenapa? maghrib. Sudah asar kenapa? Maghrib kan tidak usah tidak bisa dijamak. Asar kalau sudah sholat ya sudah asarnya sudah tidak punya hutang. Tapi sucinya waktu asar waktunya tidak cukup untuk bersuci. Berarti mempunyai hutang apa? Ayo dijawab lagi yang benar. Tadi salah kalau asar saja. Asar Zuhur dan asar. Zuhur dan asar. Karena kenapa alasannya kok zuhur juga dimasukkan ke kodok? Karena zuhur dikoto sama asar, dikoto sama asar, dijamak sama asar. Karena sholat zuhur bisa dijamak dengan sholat asar. Jawabannya betul nih Bu Ariyanti ya. Jadi utangnya adalah sholat zuhur dan asar. Karena asar waktunya rupek, biar dikiramas ora cukup. Dan otomatis asarnya otomatis sudah punya hutang. Tapi sholat sebelum asar adalah sholat zuhur. Sholat zuhur bisa dijamak dengan sholat asar. Maka hutangnya adalah zuhur dan asar. Lah kalau misalnya asarnya niki waktunya cukup, berarti punya hutang apa mboten? Atau punya hutang apa? Hutangnya satu, zuhur aja.
yang nggak punya Hutangnya hutang, Bunda, satu langsung zuhur melakukan saja. sholat. Oh, Nggih, Masya Allah. Seperti itu, hutangnya satu zuhur saja. Mempunyai Nggih. hutang. Benar, Asarnya sudah benar. subuh. Heeh. Seperti itu nih, maksud selalu Asar loh. waktu sudah Ayo. cukup. Nggih, asarnya kan waktunya cukup, otomatis Sudah adaan. cukup. Sholat asarnya adaan. Waktu itu suci kan langsung sholat asar. Kemudian sholat sebelum asar adalah zuhur. Maka hutangnya adalah zuhur. Macam nggih. Kita harus Nggih, paham benar. loh ya. berarti Kalau misalnya mohon maaf, Bunda, datang berarti ya duhurnya kita pakai qadar ya? kodok, harus kodok Mbak. Karena Oh, sholat nggih. zuhur bisa dijamak dengan asar. Oh, nggih, nggih, nggih. Kuncinya gini Mbak Latifah. Nggih. Kuncinya gini ya. Hah? Kuncinya pripun, Bunda? Kuncinya gini, didengarkan dulu saya. Ya. Jadi kalau lagi haid, itu sholat yang wajib dikodok adalah sholat sesudahnya yang bisa dijamak. Sholat zuhur bisa dijamak dengan apa, Bu? Asar. Asar. Maghrib bisa dijamak dengan Isya. Isya. Nah, kalau kebalikannya, kalau kita lagi suci, sudah selesai haid, tidak ada kotoran lagi, dilihat sudah putih memplak, tidak ada kotoran lagi, maka adalah sholat yang dikodok adalah sholat yang sebelumnya yang bisa dijamak. Jadi kalau sucinya waktu asar, sholat sebelumnya apa? Duhur. Zuhur. Kalau isya, sucinya isya, berarti sholat sebelumnya apa? Maghrib. Maghrib. Berarti zuhur dan maghrib inilah kalau kita lagi suci, ini punya sifat nyetrum. Jadi kalau sucinya waktu isya, misalnya isyanya waktunya cukup untuk bersuci. Misalnya kalau malam kan bebas ya, kebanyakan kita di sini mandinya malam seperti itu ya. Kemudian mandi malam sudah otomatis waktu itu kan misalnya langsung sholat isya waktu itu adaan. Tapi sebelum isya adalah waktu maghrib. Maka jenengan wajib mengkodoi sholat maghrib. Kodok utang ini sholat maghrib. Karena sholat maghrib bisa dijamak dengan isya seperti itu. Jadi sholat maghrib di sholati, dikodoi, ngaten nggih. Nggih, nggih. Nggih, Bunda. Mohon Jadi mohon maaf, Bunda. Bertanya lagi Nggih. nih, mau bertanya. nggih, bertanya lagi Mbak Latifah ya, monggo. Nggih. Pengalaman pribadi nggih, Bunda. Ya kalau Ya. saya itu misalnya malam itu wis nggak keluar, otomatis itu pagi itu mohon maaf ini nggih sangat intim banget nggih Bunda. Jadi ditutul pakai kapas gitu pas sholat Ya waktunya memang sholat ya, subuh nggak apa-apa misalnya kita nggih semuanya. Memang setengah seperti lima itu terus. nggih terus waktunya sholat subuh kan Bunda ditutul pakai kapas. Oh sudah putih nggih, sudah nggak kuning, sudah putih bersih kayak kapas. Jadi tak tulis gitu satu gitu berarti utang sholat subuh nggih Bunda nanti dikodok. Terus otomatis kalau sudah siang itu kan kerja nggih Bunda, nggak sempet mandi, nggak apa, padahal kan sudah putih, harusnya kan sudah suci ya Bunda. Terus habis itu ada mbahnya ke sekolah lah, sampai siang lah, sampai sore jam 4 itu biasanya kan berarti saya tadi sholat subuh kan kodok, sudah hutang 1. Duhurnya kan belum mandi, belum apa, masih di sekolahannya Mbak E, berarti kodok 2 nggih Bunda. Terus habis itu asarnya kan baru pulang nggih Bunda, sudah 4:30 itu kan pulang kodok 3 nggih sama asar. Terus nanti pulangnya itu nggak mandi lagi, maksudnya itu masih masak lah, ngurusin bayi, mandiin, apa itu sampai pokoknya itu mandinya itu sampai malam lah, jam 7:30, jam 8 otomatis kan isya ya Bunda ya. Jadi dari subuh, duhur, maghrib, asar, maghrib itu saya kodok semuanya, nggih. Tapi saya sholat isya dulu, sholat jam 8 itu wis mandi, wis papung, 8:30 selesai itu sholat isya dulu, habis itu tuh ngodoni dari subuh, duhur, asar, maghrib itu dikodok semuanya, itu leres mboten? Ya, Masya Allah ya. Nggih. Ya, berarti pas sama. Insya Allah kita banyak yang mengalami hal seperti ini. Kadang mandi cuma 1 kali, itu yang bisa menjadi problema kita semuanya di negeri Formosa niki. Apalagi majikan yang irit air, kalau kita sering-sering mandi dan sebagainya, nggak boleh, waktunya ditentukan malam saja dan sebagainya. Jadi kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun ya Allah, bukan sengaja ya Allah, karena keadaan yang memaksa saya untuk tidak menyegerakan menghilangkan hadas besar karena haid. Ngaten nggih Bu Latifah nggih, sering istighfar, mohon maaf.
itu kan bukan karena kesengajaan kita. Enggak, Memang betul. Kalau di Ya. rumah Kalau ya, dituntut kalau di rumah ditutul nggak ada ya siangnya langsung tak pun udah ya, langsung sama, insya Allah problematika kita Hmm. sama-sama teman-teman PMI Formosa sama lah ya seperti itu. Matur Ya, nuwun ya, Bunda. ya, istighfar saja, memperbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun, ya, karena keadaan. Ya, jadi sudah betul. Jadi kalau misalnya sudah dicolek sampai ke dalam, mohon maaf ya, itu kalau mencoleknya jangan cuma di bibir saja ya Mbak Latifah, sampai ke dalam lubangnya. Ya, mohon maaf ya, sekira ruas jari Bunda. satu kan itu ada sejari niku ada itunya ya, gerut-gerutnya itu. Sekira segitu. Jadi Sekiranya jangan cuma di agak bibir saja, sudah bersih sudah. Sampai ke dalam sedikit. agak perih gitu Bunda, kalau ditolek itu Betul, agak betul. perih gitu. Oke, agak perih. Ya, jadi kelihatan. Jadi itu kan istilahnya lubangnya ataupun jalannya darah dari situ. Kalau cuma bibir luar nggak kelihatan, tapi kalau dalam itu kerasa. Kan dicolek pedes lah, berarti kalau sudah putih bersih berarti kita sudah berkewajiban mandi menghilangkan hadas. Oke, jadi kalau jawabannya betul dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya jenengan baru bersuci, maka isyaknya kan adaan waktu itu langsung sholat. Maka dari 4 sholat tadi dari subuh sampai maghrib jenengan harus diqodoi sholatnya, diganti waktu itu juga ya kalau bisa ya Mbak. Jadi kalau ini ada dua versi, misalnya jenengan masuk sholat subuh ditaruh di isya, nah mungkin jenengan ngodoknya besok subuh, jenengan adaan dulu, jenengan sholat subuh baru ngodoi sholat kemarin ketika suci. Boleh, ini ada dua versi. Ataupun jenengan waktu malam itu bakal suci jenengan mengerjakan sholat isya, jangan ngodoi 4 sholat sekaligus. Itu pun juga boleh. Jadi nggak ada khilafiyah. Takut kalau tidurnya nanti bablas nggak bangun gimana gitu. Betul, ya umur Allah nggak ada yang tahu. Ya, kalau kita masih punya tanggungan hutang kan nggak enak. Boleh seperti itu, nggak ada masalah, betul ya. Ya, kemudian persoalannya lagi, ya kalau jenengan tadi disebutkan bahwasanya kan tadi sudah disebutkan kalau kita sudah selesai haid tapi belum mandi menghilangkan hadas kan sudah hilang kewajiban sholat, puasa amaliyah kita semuanya itu nggak ada gunanya, betul ya Mbak. Insya Allah jangan pahami tadinya yang 4 poin tadi ya. Ya, kalau lagi haid, misalnya belum selesai itu mandi, maka sudah gugur, termasuk talak dan sebagainya tadi. Ya, kita semuanya di sini insya Allah kalau yang diberi kesempatan punya waktu longgar oleh Allah mandi sesuka hati, suci langsung mandi, masya Allah, banyak-banyak bersyukur ya Bu, ya. Kan kebanyakan kita di sini mandinya malam ya, setelah istirahat, kadang seperti itu, nggak bisa bebas mandi dan sebagainya. Ya sudah, misalnya suci dari suci ya sudah, kita istighfar, mohon maghfirah kepada Allah, malamnya kita ganti dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah, dan juga kita niatnya bukan kesengajaan dari subuh tadi, ya Allah mohon maaf saya belum punya waktu ya karena keadaan dan sebagainya ya. Jadi kita menyesali, bukan kok kita menggampangkan, nanti saja sekalian maghrib, kemudian kita menggampangkan buatan, tapi karena memang keadaan yang tidak memungkinkan. Seperti itu ya jamaah iwamit semuanya ya. Insyaallah Allah maha mengetahui apa yang menjadi kerentak hati kita, apa yang menjadi yang tersirat di hati kita, Allah maha mengetahui. Nanti ya. Masya Allah, waktunya sudah kelewat banyak nih ya. Mohon maaf dan batin semuanya, insya Allah semoga Allah memberikan umur yang panjang, bisa belajar bersama-sama lagi. Amin. Kadang mungkin kita mengulas tentang hal-hal seperti ini ya Bu. Ya nanti insya Allah manfaat. Kalau jenengan putri punya anak cewek, ya sudah segini mungkin kita ajari. Kalau haid nanti bagaimana caranya, bagaimana kita sebagai ibu harus mengajari, karena ibu al-madrasatul ula bagi anak kita semua, insyaallah. Ya wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf dan batin. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waktu saya kembalikan kepada keluarga Putri Pania. Mohon maaf ya telat 5 menit tulis. Monggo. Nggih Bunda, mboten apa-apa matur suwun.